Pernah nggak sih Anda keluar dari sebuah ruangan negosiasi, terus ngerasa, aduh kok kayaknya saya kalah ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas buku panduan dari Robert Mayer, biar Anda selalu pulang sebagai pemenang. Nah, ide ini yang mengubah segalanya. Lupain deh soal adu urat atau siapa yang teriak paling kenceng. Kata Mayer, negosiasi modern itu bukan soal adu kuat, tapi soal adu pinter dan sentuhan yang pas. Dan semua itu ternyata dimulainya bukan dari taktik aneh-aneh, tapi dari sini, dari dalam kepala kita sendiri. Mayer bilang, ini fondasi utamanya. Ini nih bedanya. Coba bayangin seorang pemain sirkus lagi jalan di atas tali. Kalau dia mikir terus, jangan jatuh, ya dia pasti jatuh. Tapi kalau fokusnya ke tujuan di seberang sana, dia bakal sampai. Nah, itu intinya. Anda harus merasa jadi pemenang, bahkan sebelum negosiasinya dimulai. Oke, kalau mindset udah benar, sekarang waktunya buat sentuhan lembut tadi. Nah, Mayer punya sistem yang keren banget buat ini, semacam kode rahasia yang namanya Lancer. Lupain soal maksa-maksa. Anggap aja ini sarung tangan bludru Anda. Ini tuh sebuah kerangka kerja yang dirancang bukan buat neken orang, tapi buat membujuk mereka, sampai mereka sendiri yang mau kerja sama dengan Anda. Nah, ini dia keenam langkah dalam sistem Lancer. Satu sama lain saling nyambung. Biar cepet, kita nggak akan bahas semuanya ya. Kita akan fokus ke dua langkah yang paling powerful dan bisa langsung Anda pakai. Langkah pertama, keterkaitan. Gini deh, pernah nggak sih Anda ngerasa lebih susah nolak permintaan teman? Nah, itulah kekuatannya. Intinya, orang itu lebih senang berbisnis sama orang yang mereka suka. Jadi, bangun dulu jembatannya. Dan ini tuh efeknya bisa kuat banget loh. Coba lihat contoh dari Delta Airlines. Dulu, setelah ada kecelakaan pesawat, mereka nggak bersikap kaku kayak korporat. Malah, mereka kirim perwakilan buat nemenin keluarga korban dengan tulus. Hasilnya, ikatan emosional pun terbentuk dan jumlah tuntutan hukum turun drastis. Sentuhan manusiawi itu ternyata ampuh banget. Oke, setelah koneksinya dapat, langkah berikutnya adalah ngertiin apa sih yang sebenarnya mereka mau. Dan ini lebih dalam dari sekedar duit atau barang. Ingat, kita itu nggak beli produk, kita beli perasaan yang dikasih sama produk itu. Lihat deh perbandingan ini. Secara fungsional, jam seharga $35 ini jauh lebih unggul. Jadi kenapa ada yang mau bayar 100 kali lipat lebih mahal buat Rolex yang kurang akurat? Karena mereka nggak beli alat penunjuk waktu. Mereka beli status. Mereka beli perasaan, saya berhasil. Nah, itulah kebutuhan yang sebenarnya. Oke, sarung tangan bludrunya udah kita bahas. Sekarang waktunya kita keluarin tangan besinya. Ini nih, taktik-taktik tajam pas negosiasi udah masuk ke soal angka-angkaan dan hasil akhir. Nah, ini dia nih pertanyaan yang bikin semua orang deg-degan. Siapa yang harus ngasih penawaran pertama? Anda atau mereka? Buku ini ngasih jawaban yang tegas banget. Jawabannya, Anda. Sebisa mungkin selalu Anda. Kenapa? Karena angka pertama yang disebut itu bakal jadi jangkar psikologis. Angka itu seolah-olah mengikat seluruh obrolan, dan semua tawaran lain, sadar nggak sadar, bakal berputar di sekitar angka itu. Jangan pernah remehin kekuatan jangkar ini. Ada sebuah studi loh, agen properti profesional disuruh menilai rumah yang sama persis. Bedanya cuma satu, harga permintaan yang mereka lihat sebelumnya. Hasilnya? Gila banget. Cuma karena ngelihat harga permintaan yang lebih tinggi, penilaian mereka langsung melonjak lebih dari $6.000. Jangkarnya benar-benar bekerja. Dan cara Anda nyebutin jangkar itu juga penting. Angka bulat misalnya 100 juta, itu kedengerannya kayak nebak-nebak dan kayak yuk tawar yuk. Tapi kalau angkanya spesifik dan ganjil, itu ngasih sinyal kalau Anda udah ngitung benar-benar. Coba, mana yang kedengeran lebih mantap? Tawaran saya 30 juta atau setelah saya hitung-hitung angka yang pas itu 31.170.000. Jelas yang kedua kan? Kedengerannya final, seolah-olah udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Taktik berikutnya, ini soal ngendaliin persepsi. Gimana caranya? Bikin tawaran Anda kelihatan menarik? Gampang. Kasih lihat dulu pilihan yang jauh lebih jelek. Ini namanya prinsip nasi Spanyol. Jadi ceritanya gini, ada mahasiswa dikasih tahu kalau menu favorit mereka, spaghetti, mau diganti jadi ikan yang mereka benci banget. Terus pihak kantin pura-pura ngalah dan ganti menunya jadi nasi Spanyol. Akhirnya apa? Para mahasiswa lega dan nerima-nerima aja. Padahal mereka juga nggak suka-suka amat sama nasi Spanyol. Tapi dibandingin sama ikan, nasi Spanyol itu rasanya kayak sebuah kemenangan. Oke, jadi kita punya dua hal nih, sentuhan lembut dan tangan besi. Kedengarannya kan kontradiktif ya? Nah, disinilah letak kejeniusan seorang super negosiator. Gabungin keduanya. Nah, ini dia rencana mainnya.
Pertama, Anda masuk dengan mindset pemenang. Terus Anda pakai sentuhan lembut Lancer buat bangun koneksi dan paham apa kebutuhan mereka. Baru deh setelah itu, Anda pakai taktik tawar-menawar alot buat dapetin apa yang Anda mau. Kuncinya adalah sampaikan penawaran alot Anda itu dengan sentuhan lembut yang udah Anda bangun dari awal. Dan inilah yang bakal ngebedain Anda. Semua orang bisa nawar harga, tapi negosiator sejati itu pakai empati buat buka jalan, baru setelah itu pakai taktik cerdas buat nyusun kesepakatan yang menguntungkan. Hasilnya selalu lebih baik dan hambatannya lebih sedikit. Jadi, di negosiasi Anda selanjutnya, pertanyaannya cuma satu. Anda mau main ngikutin aturan mereka, atau Anda mau jadi yang proaktif, pegang kendali dengan sarung tangan beludru dan tangan besi Anda, lalu menetapkan aturan main Anda sendiri.